perlu ditafsirkan sendiri lah. Contohnya bang, yang saya tafsir sendiri yang mana? Sekarang gini, Bang Juma bilang Yesus itu mati terkutuk. Iya. Pesan banget Bang Juma bilang. Paulus yang mengatakan itu kok. Sebentar. Maksud dari ayat itu kan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat, Bang, dengan cara menjadi kutuk. Untuk kutuk hukum Taurat itu loh, Bang. Itu loh, bukan orangnya, Bang. Lah, salah sendiri kenapa mengutip kepada dalil Bible, dalil kitabnya Yahudi, Paulus ini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung. Siapa yang mati digantung di situ, Bang? Ya Yesus. Lah, jadi yang terkutuk siapa? Bukan orangnya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya yang dituduh mentafsir, padahal dia yang mentafsir. Paulus yang berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Pertanyaan saya, yang digantung di situ siapa orangnya? Yesus. Yang dikutuk di situ siapa? Kan ada kalimat awalnya, kutuk hukum Taurat, Bang. Nah sekarang orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, terkutuk nggak Kristen? Ya makanya ada 10 hukum Taurat yang kita ikuti. Saya ulang lagi, terkutuk nggak orang Kristen kalau tidak melakukan hukum Taurat? Ya terkutuk lah. Di mana dalilnya Taurat itu untuk Kristen? Ya nggak ada, memang. Ya memang nggak ada. Berarti kalian hanya sebab kasih karunia. Jika memang ada kebenaran di hukum Taurat, Kristus tidak berlaku buat kita. Nah, terus kenapa harus Yesus mati untuk Kristen, untuk nebus kutuk Torah? Sedangkan Torah itu hanya untuk Bani Israel. Karena di waktu itu orang-orang Yahudi tidak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus apa hubungannya dengan orang Kristen gitu loh? Hubungannya Taurat dengan Kristen ini apa? Bagi yang percaya terbebas dari hukum Taurat, Bang. Hukum Taurat. Sekarang memang pernah orang Kristen itu terikat oleh hukum Torah? Ya makanya kita sudah terbebas, Bang. Sejak kapan terikatnya orang-orang Kristen ke Torah? Ya kalau dia tidak mati di tiang salib, ya kita masih terikat, Bang. Di mana hukum Torah untuk Kristen, orang di luar Yahudi itu di mana? Dalilnya bahwa Torah itu untuk non Yahudi itu di mana? Ya itu pasti ada, Bang, kalau dia nggak mati. Inilah yang saya katakan, kalian itu hanya terlanjur Kristen, kalian itu nggak paham Bible, kalian hanya belajar luarnya saja. Ini tak kasih data nih, sabar dulu. Ulangan 5, dengar. Ulangan 5, Bung, dengarkan. Musa memanggil seluruh orang Israel. Siapa yang dipanggil, orang mana? Israel. Dipanggil nggak orang di luar non Israel? Dipanggil nggak? Emang nggak ada waktu itu di luar orang Israel, Bang, di sana, Bang. Saya ulang pertanyaan saya ini. Kalian yang hebat dalam memelintir kemudian dan mentafsirkan kitabnya orang. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kau mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu kepada nenek moyang Israel saja, bukan? Apalagi kalian kaum Kristen. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk beritahukan firman kepada kamu Bani Israel. Kemudian di dalam Ulangan 33, kita baca Ulangan 33, jelas di sana diterangkan bahwasanya Tuhan memberikan berkat kepada Musa, kepada orang Israel sebelum Musa meninggal. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada Seir, tampak dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap suatu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Milik jemaah Yakub Torah itu. Mana Kristen, mana? Di mana Kristen bisa masuk di Torah? Ada? Oke, udah. Ya, silakan. Oke. Abang tahu perjanjian lama yang diturunkan kepada Musa. Ya jelas di situ memang Musa untuk Bani Yahudi, Bang. Jelas. Hukum Torah untuk siapa? Untuk Yahudi. Terus kenapa Yesus harus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah? Iya memang tertulis begitu, Bang. Karena kalau kata siapa? Sebentar, kalau dia tidak mati, ada kemungkinan hukum Taurat itu berlanjut, Bang, untuk semua manusia. Ini bicara kebenaran kok. Gimana ceritanya? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik jemaat Yakub. Ulangan 5.
Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita, tetapi dengan kita yang hidup saat ini, yang ada pada hari ini, yang hidup bersama aku dengannya hari ini. Itu kata Musa. Lah, Kristen belum ada di situ. Ini ya Bang. Jadi kalau menurut Bang Juma, kalau Yesus tidak mati di tiang salib untuk menghilangkan kutuk Taurat, akankah kutuk Taurat itu berhenti sampai situ Bang? Hari ini orang yang tidak melakukan perintah Tuhan pasti neraka, dikutuk. Kenapa pula? Hah? Itu Abang tahu. Iya, terus kenapa? Kenapa harus dihilangkan hukum Tuhan? Kenapa? Karena memang tidak ada yang sanggup waktu itu Bang untuk menjalani semua tradisi Yahudi. Kadang tidak ada yang sanggup. Padahal perintah Tuhannya itu diturunkan kemudian agar manusia ketika melanggar itu bertaubat. Perintah Tuhannya solusi dosa adalah bertaubat. Betul, kita kan mengimani, pribadi saya mengimani untuk itu memang menghilangkan hukum kutuk Taurat. Hukum Taurat itu, dengar dulu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi, itu mengikat siapa? Bani Israel. Kalian orang Kristen kalau memakan babi haram nggak? Ya enggak, kalau berdasarkan Ya enggak. Terus kenapa harus mati Yesus untuk nembus Torah untuk kalian? Sementara haramnya babi itu bukan untuk kalian. Ya, kalau misalkan kalau Yesus tidak mati dan berangkat ke langit, nggak mungkin bisa ditemuin si Paulus, karena Paulus tidak ada pada saat Yesus melakukan pengajaran. Pertanyaan saya, apakah kemudian kematian Yesus? Arom. Jangan berdebat sama orang gila, Arom. Diam dulu kau. Saya minta tolong. Jangan bikin malu apa Kristen. Dia itu orang gila itu. Nggak tahu pun dia tipu-tipu saja firman Tuhan. Jadi Tuhan nanti Leman, yang hukum Taurat Musa itu apakah untuk Kristen, Leman? Hah? Hukum Nggak Taurat ada Musa itu urusan mobil Kristen itu. Oh, nggak bisa, karena Kami Kristen nggak itu mengurusi Islam nggak bisa. Kristen punya amanat agung untuk memurtadkan Jadi kami kalau menjadi saya Kristen. tanya sama kau, Juma. Nggak bisa Bang. Apa? Kristen itu Juma, agama syiar dengar, memiliki Juma. kemudian kau yang dengar, Bagaimana kau yang kalau dengar. saya tanya nanti Agama sama Kristen kau? itu memiliki amanat agung untuk Bagaimana mengkristenkan sih? dunia. Agama Kristen memiliki amanat agung untuk mengkristenkan kami. Tapi kami bukan orang bodoh yang begitu saja percaya, paham? Makanya saya bertanya, makanya dikaji. Dan agama Kristen itu memiliki amanat agung untuk mengkristenkan dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi muridku. Nah, kami nggak mau. Kami nggak mau. Makanya kami menantang. Setiap ada kebohongan yang menurut kami itu tidak benar, namanya bohong juga pasti tidak benar, pasti akan kami suarakan. Contoh misalnya seperti yang ini kita bahas. Hukum Torah itu harus dibatalkan dengan matinya Yesus. Emang hukum Torah itu untuk kita? Hah? Memang hukum Torah itu untuk kita? Kenapa harus Yesus mati untuk kita? Hukum Torah itu ya untuk Bani Israel, kaumnya Israel. Ketika Yesus mati untuk menghapus Torah untuk Yahudi, bukan untuk kita. Karena Torah itu milik kepunyaan mereka. Kenapa pula kita harus nyamar-nyamar jadi domba? Pantaslah Yesus berkata kepada muridnya, waspada kepada serigala yang datang pada menyamar domba. Apakah kita yang dimaksud? Karena kita bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku ke sana. Nggak ada Bang, kita ngaku-ngaku Bani Israel gimana? Terus kenapa kita harus meyakini Yesus mati untuk supaya kita bisa melaksanakan kemudian apa yang tadi dilarang Tuhan sekarang tidak dilarang lagi? Sebentar dulu, apakah Yahudi sekarang makan babi? Kan enggak. Ya terus? Apakah Yahudi sekarang menyembah Yesus? Kan enggak. Ya berarti mereka nggak percaya agama Kristen. Berarti kita nggak Yahudi ya kan? Tapi faktanya kalian melegalkan segala sesuatunya berdasarkan dengan matinya Yesus di atas salib untuk menghapus Torah. Nyambung nggak itu? Di mana Yahudi? Lah, justru di situ Anda melegalkan Taurat, Anda langgar semuanya karena Anda berasa tadinya itu adalah aturan untuk Anda, padahal tak ada hubungannya. Sekarang saya tanya, sederhananya begini Bang, Anda makan babi haram berdasarkan hukum. Betul, berdasarkan hukum Musa. Hah? Hukum Musa itu haram babi untuk Anda? Iya, imamat. Anda memang kaumnya Musa. Yang diterima Musa. Inilah kesalahan kalian. Itu kan undang-undang untuk orang Malaysia. Bang, Anda anggap undang-undang itu untuk Anda yang adalah orang Indonesia, kan lucu. Bang Cuma, Tuhan sendiri bilang segala firman yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nggak ada hubungannya itu. Kalau sudah ada hubungannya. perintah Mau kayak mana? Mau kayak mana, Arom?
Apa lagi nih? Hah? Kenapa? Gimana maksudmu? Udah lakukan Ini untuk Pak dirimu Rom ini sendiri. masih Kristen Pak Rom. Kristen juga dia. Ya, lakukan untuk dirimu sendiri, Rom. Jangan kau sesatkan orang lain. Siapa yang sesatkan? Ya udah, usah sampaikanlah ajaranmu. Kenapa? Usah Ayo sampaikan. kita diskusi aja, Bung. Jangan marah-marah kayak Usah diskusi, Bung. ya. Itu ajaranmu, ajaran penyesatan semua yang kau ajarkan itu. Dosa. Mana? Penyesatan mana, Bung? Tuhan itu sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Itu Tuhan yang benar. Kau memperpanjang sudah ada langit dan bumi. Betul, Bapak. Bukan masalah betul Bapak. Yang penting Tuhan itu tidak terlihat, Ini apa? tidak bisa diukur. Iya. Itu Tuhan yang benar. Apa ini? Kristen Itu sama tentang saya. Kristen jadinya. Betul. Ayo Baik, kita diskusi. Ayo kita diskusi. Kau ini siapa? Diskusi kamu hanya pengajaran konyol. Untuk apa diskusi pengajaran konyol? Kok pengajaran konyol datang nggak punya? Kau ngomong konyol. Penyesatan itu begitu. Kenapa? Kau kan percaya masih Yesus Tuhan. Kalau kau bilang aku Yesus bukan Tuhan. mana datanya? Ya datanya, kalau ada data itu berarti ya itu namanya, kalau ada data namanya penyesatan. Botol. Data nggak punya, ngomong sembarangan. Mana data? Kau ngomong sembarangan. Bebas kok, yang Maha Kuasa juga bebas berbicara. Kau yang Mana kamu data? Tuhan. Mana data? Kamu Tuhan, Rom. Ini ditonton 3.000 orang. Kau teriak-teriak memojokkan orang, tapi Mau tak ditonton ternyata. 10.000 orang, mau 10.000 orang. Emang 10.000 orang yang bikin saya hidup. Iya makanya. Konyol apa? Kau hidup Pokoknya aja kau. yang penting yang menciptakan aku. Lidah kau seleo itu. Konyol kau ini. Kita diskusi pakai data, bahas secara ilmiah. Bakas Leo, itu perkataan dunia manusiamu itu. Kau Ya konyol nggak apa-apa. Kenapa kalau konyol rupanya? Kenapa? Kau kenapa rupanya? Kamu mempertuankan manusia, kamu ngajar-ngajari rasa pemerintahan. Kapan saya ngomong? Hah? Kapan? Mau ke mana? Mau ke mana? Kapan saya Udah, ngomong? kalau mau kamu pertuankan manusia, sudah. Kapan saya Lakukan ngomong untuk gitu? dirimu. Gak usah kau bagi-bagi kepada orang. Tanya Kian. Lu apa? Tanya Kian Santang. Kapan saya ngomong mempertuhankan manusia? Tanya Kian Tanya-tanya gitu, Santang. tanya manusia. Aku gak percaya sama manusia. Binatang kau. Gak santang. Mau santang juga. Ngomong juga saya gak peduli itu. Udah jangan marah-marah. Bentar, ya mohon maaf bentar. Ini banyak jemaatnya Pak Arom nonton, lu jangan marah-marah Pak Arom sampai nyebut binatang-binatang, nggak boleh itu. Dia nyerotos begitu. Udah bukan manusia lagi. Itu masih Kristen Pak Arom, masih Kristen itu. Nggak peduli saya. Saya kan pakai bahasa manusianya. Pelan-pelan saya ngomong ini. Dia nggak pakai data. Kalau mau diskusi sama saya, ayo. Lah saya membenarkan data dari Bang Juma. Cuman memang ada beberapa narasi yang memang nggak sependapat. Kan wajarnya. Pembelajaran di Islam sama di Kristen kan beda. Bang Juma bilang bahwa kita Musa itu untuk Yahudi, benar. Kenapa harus dibatalkan untuk Kristen? Ya mungkin aja. Kalau nggak dibatalkan akan terjadi selamanya itu hukum Taurat. Gitunya yang saya bilang.